Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua masih tetap bersemangat hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang teori perilaku konsumen. Ini adalah materi yang keempat dari ekonomi mikro Islam. Jadi yang lalu kita sudah belajar tentang kebutuhan. Kali ini adalah tentang teori perilaku konsumen. Di sini kita akan mempelajari bagaimana konsumen itu bertujuan dalam berkonsumsi, ya. Baik, teori perilaku konsumen adalah analisis yang menerangkan bahwa alasan para pembeli konsumen untuk membeli banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Ini cenderung kepada nanti pada pembentukan teori permintaan, ya. Jadi perilaku konsumen itu yang mendasari bagaimana terciptanya sebuah kurva permintaan. Kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya, yaitu dari pendapatan yang diperolehnya, gaji, ya. Itu kalau kita bicara rumah tangga konsumen itu berarti pendapatan bisa datang dari gaji, bisa datang dari biaya sewa. Jadi kalau konsumen itu menyediakan faktor produksi, kemudian ketika dari investasi dapat dapat dividen atau capital gain atau keuntungan berupa bagi hasil, ya. Kemudian kalau misalnya menjual faktor produksi berupa bahan mentah, itu bisa berupa profit, ya. Kemudian pendekatan teori perilaku konsumen itu ada dua macam. Yang pertama adalah pendekatan kardinal, berarti kita nanti menghitung tentang marginal utility. Kalau kita bicara utility berarti artinya adalah kepuasan, ya. Jadi utilitas itu adalah kepuasan yang diperoleh dalam kegiatan konsumsi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini adalah analisis kurva indifferent, nanti kan akan kita jelaskan. Utilitas atau utility itu adalah menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Jadi kepuasan relatif, kenapa relatif? Karena setiap konsumen memiliki kepuasan yang berbeda-beda, ya. Kemudian kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari konsumsi barang dan jasa. Kemudian kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atau barang jasa dari suatu aktivitas. Lanjut, sekarang kita masuk kepada pendekatan kardinal. Asumsi yang berlaku adalah manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, artinya kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan. Jadi dalam hal ini kepuasan itu dapat diukur. Jadi asumsinya adalah bisa diukur atau dinyatakan ke dalam angka-angka, ya. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka tinggilah utilitasnya atau nilai gunanya. Jadi peringkat, ya, kardinal itu ada peringkat dalam menilai sebuah kepuasan. Konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Jadi bersifat rasional itu ya berarti tidak mungkin irasional, tidak rasional. Kalau orang tidak rasional kan berarti dia tidak lumrah atau tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang pada umumnya. Nah, kalau di sini disifati rasional. Konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya ini. Jadi kalau dalam konvensional itu memang yang dituju dalam berkonsumsi itu adalah memaksimalkan utilitas. Nanti produksi juga memaksimalkan keuntungan tinggi-tingginya. Nanti akan berbeda dengan konsep Islam, nanti akan dijelaskan. Utilitas marginal menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Jadi intinya dalam materi ini adalah berapa sih tambahan nilai kardinal tadi, peringkat tadi,
akibat kita menambah jumlah barang atau jasa yang kita konsumsi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi satu gelas, satu gelas air, misalnya kita haus ya, satu gelas air kita beri nilai misalnya 5, tambah lagi 2 gelas air, berarti kita nilai 4. Karena kalau lumrahnya orang yang rasional itu kalau misalnya minum semakin banyak gelas yang diminum, ya air yang diminum, berapa gelas air yang diminum itu pasti akan menurunkan tingkat kepuasannya. Kalau enggak kan kelempokan ya, kalau minum sampai 5 gelas kan ya itu tidak rasional sama sekali, seperti itu. Law of diminishing utility, ya ini yang dinamakan hukum semakin berkurangnya kepuasan. Jadi ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang itu tadi. Jadi ketika kita konsumsi satu gelas air pertama kali kan nikmat sekali ya itu ya. Jadi seperti nambah-nambah aja, tapi ketika kita sudah sampai habis 3 gelas itu akan beda lagi rasanya, tidak akan sepuas ketika kita minum pada gelas pertama gitu. Jadi nanti kurvanya akan seperti ini. Nah, dari A ini pertama akan naik, kemudian ketika dia sudah sampai di titik puncak, dia akan mengalami penurunan nilai utilitas, seperti itu. Ini adalah suatu bentuk atau tren yang akan terjadi dalam kegiatan konsumsi. Nah, saya rasa ini akan berlaku pada setiap barang dan jasa yang dikonsumsi, cuman mungkin yang terjadi adalah relatif pada masing-masing orang, karena setiap orang akan memiliki preferensi yang berbeda-beda ya. Kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X, selanjutnya akan naik seiring bertambahnya jumlah konsumsi, pada akhirnya akan turun. Nah, kurva nilai guna marginal itu dirumuskan dalam rumus seperti ini. Jadi MUX per PX itu sama dengan MUY sama per PY. Jadi titik keseimbangan dalam mengkonsumsi itu ketika perbandingan antara marginal utility terhadap harga itu sama dengan barang yang lainnya, seperti itu. Jadi kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8 yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Jadi kalau sudah memotong dari titik ini itu sudah negatif. Jadi kayaknya nggak mungkin lagi deh dia nggak akan konsumsi, bahkan akan menjadi bosan untuk konsumsi lagi. Nah, ini bisa dijelaskan dalam tabel dan kurva berikut. Jadi kuantitas barang yang dikonsumsi itu jumlahnya mulai 1 sampai 7. Utilitas totalnya kebalikannya. Jadi hubungan antara kuantitas barangnya diminta dengan nilai gunanya itu adalah pada awalnya berhubungan negatif, dan kalau sudah sampai ke titik puncak dia akan menjadi menurun dan akan bernilai negatif. Utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total, kuantitas barang yang dikonsumsi ini adalah jumlah barang. Jadi kalau kita menghitung total utilitas ya, itu berarti kita mengalihkan antara utilitas total ini ada di sini ya. Di sini 8 dengan 2 ini adalah kuantitasnya ya. Ini utilitas totalnya di sini. Kalau utilitas marginal adalah delta TU. Jadi marginal utility itu dihitung dari mengurangkan utilitas total kedua dikurangi dengan utilitas yang terakhir, itu delta TU atau marginal utilitas. Ini juga sama saja. Kemudian yang di sini ya, ini adalah utilitas marginalnya ketemu segini. Jadi utilitas marginalnya akan semakin menurun ya. Jadi yang awalnya tinggi dia akan semakin menurun. Oke. Jadi 10 kurangi 0 adalah 10, kemudian
seterusnya ini 10, dan di sini 8, semakin lama akan semakin menurun sampai minus 2. Jadi kalau sudah minus ini berarti dia sudah tidak ada tambahan kepuasan lagi. Bukti utilitanya semakin menurun. Oke. Syarat memaksimumkan utilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Jadi misalnya di sini ada unit 1 sampai 7, utilitas marginalnya ketemu sekian. Ini untuk produk A dengan harga $1 ya. Ini ada produk B dengan harga $2. Yang ini berbeda MU-nya, jadi lebih tinggi pada produk B ya daripada produk A. Itu dibedakan dengan jumlah besarnya harga yang dimiliki oleh produk tersebut. Ini adalah marginal utility A dibagi dengan price-nya, maka ketemu segitu nilainya. Ini terhadap price-nya. Kalau yang ini ini jadi terhadap price-nya seperti ini nilainya. Jadi sebenarnya tidak terlalu. Nah, kalau di sini ini adalah kondisi kepuasan yang sama pada tingkat harga yang berbeda. Jadi dengan budget yang berbeda tetap ada titik equilibrium, keseimbangan yang sama pada dua jenis produk. Oke, proses membuat keputusan. Apa yang konsumen beli pertama? Apa sih yang konsumen beli pertama? Yang pertama, dia akan membeli produk B ya, yang mana mempunyai utilitas yang paling marginal utilitas yang paling tinggi, yaitu 12 ya. Dia akan cenderung mengkonsumsi produk yang memberikan nilai utilitas yang paling tinggi. Kemudian pengeluarannya adalah $2, maka dia akan membeli produk sejumlah 1. Dan berikutnya dia akan memilih antara produk B dan produk A ya, karena memiliki kepuasan yang sama dan dia memiliki budget $3. Dari $3 itu dia akan dapat memperoleh produk B sebesar 1 dan produk A sebesar 1. Kemudian setelah dia memilih produk A dan B dengan kepuasan utilitas 10, dia akan memilih yang di sini yang 9. Misalnya budgetnya dia hanya $2, maka 2 ini akan dialokasikan ke produk B. Kemudian dia akan memilih selanjutnya di produk dengan kepuasan nilai 8 setelah 9, maka dia punya budget $3, maka dia akan mengalokasikan pada produk A 1 dan produk B 1. Nah, ini totalnya dia punya budget 10 dengan produk A 2 unit, produk D 4 unit. Jadi kepuasan maksimumnya adalah marginal utility produk A per harga itu sama dengan marginal utility produk B per harga barang. Jadi begini logikanya. Seseorang itu akan membeli barang yang memberikan kepuasan yang paling tinggi ya, ketika dia mengkonsumsi dua jenis produk ya. Mana yang memberikan kepuasan yang paling tinggi yang dapat dijangkau oleh pendapatan atau budget setiap individu tersebut. Jadi pertimbangan konsumsi orang-orang yang rasional itu seperti itu. Dia akan cenderung memilih barang-barang yang memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi dan sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya.
Oke, saya kira sudah cukup, tidak usah ini sudah. Oke. Oke, utilitas maksimum dan kurva permintaan. Ketika P produk B, harga pada produk B itu $2, kuantitas yang diminta adalah 4. Ketika produk B adalah 1, maka kuantitas yang diminta adalah 6. Jadi ini hubungannya dengan teori permintaan. Nanti dalam kurva permintaan akan dibahas. Jadi ini terbentuknya kurva permintaan. Ketika harga $1 dia akan minta 6 ya, di sini. Ketika harga $2, maka dia akan cenderung menurunkan jumlah atau kuantitas yang dimintanya. Dia ada di sini. Ya. Jadi inilah yang membentuk kurva permintaan. Jadi ada dua efek substitusi dalam utilitas maksimum atau kurva permintaan. Jadi ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan. Jadi efek substitusi ini ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan, jadi gini, ketika kita bicara teh dan kopi ya, kebiasaan dua barang ini memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi kalau nggak ngeteh yang ngopi, kalau nggak ada kopi yang ngeteh. Nah seperti itu sifatnya substitusi. Nah jika salah satu kopi atau teh ini naik harganya, maka dia akan cenderung menambah konsumsi pada salah satunya. Jika kopinya naik misalnya ada kegagalan panen pada kopi ya, nah akhirnya harganya naik, akhirnya dia akan cenderung memaksimalkan penggunaan teh karena harga kopi lebih mahal. Nah seperti itu. Sekarang efek pendapatan itu peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Jadi ketika terjadi kenaikan harga itu kan akan mengurangi pendapatan real masyarakat. Jadi yang tadinya harganya 5.000 dengan pendapatan 10.000 itu kan dapat 2. Nah, ketika harganya 6.000 kan nggak dapat lagi nih. Maka konsumen akan cenderung mengurangi harga tersebut. Jadi barang yang lebih cenderung mengalami kenaikan harga itu akan dikurangi konsumsinya. Sekarang pendapatan ordinal atau kurva indifferent mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Jadi tidak bisa dikuantitatifkan menurut pendekatan ordinal ini. Jadi tingkat kepuasannya pun juga akan berbeda dalam mengkonsumsi barang yang sama. Oleh karena itu, kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan yang sama atau indifference curve. Jadi kepuasan yang sama. Asumsi dasar, konsumen rasional memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Jadi ini asumsi dasar dalam penggunaan kurva indifferent. Jadi konsumen itu dianggap rasional, jadi memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan dengan harga tertentu dan konsumen dianggap mempunyai informasi tentang harga yang berlaku pada saat itu. Kemudian utilitas bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Jadi kalau kardinal tadi itu bisa diangkakan, kalau yang ordinal ini berupa peringkat. Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimiliki. Jadi ukuran dari ordinal ini adalah banyaknya barang atau jasa yang diperoleh. Menganut hukum diminishing marginal rate of substitution, artinya bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Nah itu total utilitas yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi total utilitasnya tergantung jumlahnya. Bersifat konsistensi dan transitivity of choice, artinya bila A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka barang A lebih disukai dari B dan barang B lebih disukai dari C. Kesimpulannya bahwa B lebih kecil dari A, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Jadi yang paling disukai adalah barang A.
Indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Jadi ketika kita menganalogikan, ketika kita butuh bakso 2 ya, kita butuh bakso 2 mangkok, dengan kita beli pakaian 3 pieces ya, 3 pakaian lah ya, itu kepuasannya sama ya, gitu. Berlereng slope negatif, hal ini apabila dia ingin mengkonsumsi barang Y lebih banyak maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y. Jadi kalau dia pengen lebih banyak baksonya, berarti dia harus mengurangi jumlah pakaiannya. Kalau dia pengen nambah pakaiannya, dia harus mengurangi jumlah baksonya. Bisa dimengerti ya. Kemudian cembung ke titik origin. Jadi cembung ke titik origin gini. Jadi kurva jadi gini. Ini adalah cembung ke titik origin ya. Kemudian sudah, sebentar. Oke, derajat penggantian antar barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gaussian, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan kehilangan atas barang Y. Tidak begitu berarti dan sebaliknya atas barang Y. Ini namanya hukum Gaussian. Nah, kemudian tidak saling berpotongan. Kurva indifferent menggambarkan kombinasi dua macam input hasil output yang sama. Oke, turun dari kiri ke atas sudah. Nah, ini bentuk dari kurva indifferent. Jadi kurva indifferent biasa juga disebut dengan kurva kepuasan yang sama. Ketika kita mengkonsumsi barang B ya, itu sebesar 4 misalnya, dan mengkonsumsi barang Y itu misalnya 2. Dengan titik A ini kita mengkonsumsi 2 dan mengkonsumsi 4. Misalnya di sini adalah bakso tadi ya. Ini pakaian. Nah, antara titik A dan titik B ini kepuasannya itu sama. Jadi it's okay. Jadi dengan mengkonsumsi lebih sedikit bakso atau lebih sedikit pakaian, itu kepuasannya sama, dirasakannya sama gitu. Asumsi model itu sudah dijelaskan. Nah, garis anggaran inilah yang nanti akan menunjukkan batas maksimum dari konsumsi. Jadi ada garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Jadi konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau sebelah kiri garis anggaran budget line, kayak gitu. Jadi budget line ini adalah merupakan batasan, constraint maupun kemampuan konsumen secara umum. Jadi PX kali QY plus PY kali QY lebih kecil sama dengan M ya, jika konsumen menggunakan semua anggaran yang tersedia. Jadi kalau ingin menggunakan seluruh anggaran yang tersedia, maka jumlah barang yang dikonsumsi adalah sebesar sepanjang garis ini. Kurva anggaran, oke. Pergeseran garis anggaran A1 ke A2. Naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Jadi pergeseran kurva anggaran ke kanan itu disebabkan naiknya pendapatan. Kalau pergeseran salah satu variabel ini kan yang bergeser hanya X ya, disebabkan oleh turunnya harga barang X. Jadi jumlahnya akan semakin banyak dengan menurunnya barang X. Menentukan jumlah kepuasan konsumen. IC1 titik A dan B ya, menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal karena tidak pada budgetnya atau garis anggarannya. Kalau IC2
Ini dengan titik E, konsumen mencapai titik optimum. Jadi keseluruhan budget itu sudah dibelikan kombinasi barang X dan Y pada kepuasan yang paling maksimal gitu. Kalau IC3 dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Jadi orang yang sering ngutang-ngutang itu ya, itu sebenarnya dia memang berada di atas garis anggaran. Jadi saya rasa meskipun banyak jumlahnya, itu tidak akan memberikan kepuasan yang maksimal karena harus mikir hutang kan ya. Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam perspektif syariah atau Islam. Jadi seseorang itu kalau mengkonsumsi barang ya secukupnya saja, tidak harus berhutang. Jadi pilih pada kepuasan yang sekedarnya saja. Tentunya kepuasan itu tidak hanya untuk mengkonsumsi barang dan jasa saja, tapi dengan kita melakukan hal-hal yang bersifat memenuhi kebutuhan orang lain juga, itu pun juga akan memaksimalkan kepuasan. Nanti akan dibahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih untuk teori konsumen ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.